Di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta, seorang wanita muda bernama Anissa Dewi tengah duduk termenung di depan jendela kamarnya. Usianya yang baru menginjak 27 tahun seharusnya menjadi masa-masa indah penuh semangat, tetapi wajahnya menunjukkan kegelisahan yang mendalam. "Anissa, ibu ingin bicara denganmu." Suara Ibu Rahma, ibunya, terdengar dari luar kamar. Anissa menghela napas panjang. Sudah seminggu ini ibunya terus-menerus membicarakan hal yang sama, pernikahan. Dengan enggan, Anissa membuka pintu kamarnya. "Ya, Bu," jawabnya pelan. "Duduklah, ada yang perlu kita bicarakan." "Aku tidak mau dijodohkan, Bu. Sudah berkali-kali kukatakan." Suara Anissa meninggi, matanya berkaca-kaca menahan emosi. Ibu Rahma, wanita berusia 52 tahun itu, tetap tenang. "Kamu sudah 27 tahun. Nak, semua temanmu sudah menikah dan punya anak. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu." "Tapi Bu, aku masih ingin fokus pada karirku. Perusahaan baru memberikanku promosi sebagai direktur marketing. Ini yang selalu kuimpikan. Karir bisa kamu kejar kapan saja, tapi usia untuk menikah dan memiliki anak tidak bisa ditunda terus-menerus." Ibu Rahma bersikeras. Perdebatan antara ibu dan anak ini sudah berulang kali terjadi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari sikap Ibu Rahma. "Ibu sudah memutuskan. Minggu depan kamu akan menikah dengan pilihan ibu." Anissa terkesiap. "Apa? Ibu tidak bisa memutuskan begitu saja. Ini hidupku. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Calon suamimu adalah orang yang baik." "Siapa dia? Anak pengusaha mana lagi yang ibu pilih?" Ibu Rahma terdiam sejenak. "Dia bukan dari kalangan seperti yang kamu bayangkan. Namanya Rama. Dia seorang pengemis di perempatan dekat pasar." Dunia Anissa seolah runtuh seketika. "Pengemis? Ibu bercanda, kan?" "Ibu serius, Anissa. Dan keputusan ini sudah final." 2 hari berlalu sejak pengumuman mengejutkan itu. Anissa mengurung diri di kamar, menolak makan, dan mengabaikan telepon dari kantor. Dia tidak habis pikir dengan keputusan ibunya yang terkesan tidak masuk akal. Setelah mengumpulkan keberanian, Anissa keluar dari kamarnya dan mencari ibunya yang sedang duduk di taman belakang rumah. "Bu, aku perlu penjelasan," ujar Anissa dengan suara bergetar. "Kenapa harus seorang pengemis? Apa ibu sedang menghukumku?" Ibu Rahma menatap anaknya dengan pandangan teduh. "Ini bukan hukuman, Anissa. Ibu punya alasan yang kuat." "Alasan apa yang bisa membenarkan keputusan gila ini? Apa ibu sudah tidak waras?" "Jaga ucapanmu, Anissa." Suara Ibu Rahma meninggi. "Ada hal-hal yang tidak kamu ketahui. Ibu melakukan ini karena suatu janji." "Janji? Janji apa yang bisa memaksaku menikah dengan seorang pengemis?" Ibu Rahma menggeleng pelan. "Kamu akan tahu pada waktunya. Yang perlu kamu tahu, pernikahan ini harus terjadi." Hari berikutnya, dengan berat hati, Anissa dipaksa ibunya untuk bertemu dengan Rama, sang pengemis yang akan menjadi suaminya. Mereka bertemu di sebuah kedai sederhana di pinggir kota. Anissa mengenakan pakaian paling sederhana yang dia miliki, kaos putih dan jeans belel, sebagai bentuk protes terhadap pertemuan ini. Dia sengaja tidak berdandan dan membiarkan rambutnya dikuncir asal. Ketika memasuki kedai, matanya mencari-cari sosok yang mungkin adalah Rama. Di sudut ruangan, seorang pria berpakaian lusuh dengan rambut acak-acakan melambai ke arah mereka. Anissa mengernyitkan dahi. Pria itu kira-kira berusia 30 tahun, dengan kulit gelap karena terbakar matahari. "Ini Rama," ujar Ibu Rahma memperkenalkan. Rama berdiri dan membungkuk hormat. "Salam kenal, Mbak Anissa." Anissa tidak menjawab, hanya mengangguk kaku. "Saya tinggalkan kalian berdua untuk saling mengenal," kata Ibu Rahma sembari beranjak pergi. Keheningan canggung menyelimuti mereka berdua. "Maaf kalau kehadiran saya membuat Mbak tidak nyaman." Rama membuka percakapan. "Tidak usah basa-basi," potong Anissa dingin. "Aku tidak tahu apa motivasimu mendekati ibuku dan membuatnya setuju dengan pernikahan konyol ini. Tapi jika kau berpikir bisa mendapatkan hartaku, kau salah besar." Rama tersenyum tipis. "Saya tidak tertarik dengan harta Mbak. Saya hanya menjalankan amanah." "Amanah?
Amanah dari siapa? Dari seseorang yang penting bagi kita berdua. Jawaban misterius Rama membuat Anissa semakin penasaran, tetapi keangkuhannya menghalanginya untuk bertanya lebih lanjut. Hari pernikahan semakin dekat. Anissa mencoba segala cara untuk membatalkannya, dari mengancam akan bunuh diri hingga melarikan diri dari rumah. Namun semua usahanya gagal. Pada suatu malam, dengan nekat, Anissa pergi ke gubuk tempat Rama tinggal. Dia ingin mengonfrontasi pria itu dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Gubuk Rama terletak di perkampungan kumuh di pinggiran kota. Dengan mengandalkan petunjuk dari supirnya yang diam-diam disuruh mengikuti Rama, Anissa sampai di depan sebuah bangunan reot dengan atap seng berkarat. "Rama, aku perlu bicara denganmu," teriaknya sambil mengetuk pintu kayu yang hampir lapuk. Pintu terbuka perlahan. Rama muncul dengan wajah terkejut. "Mbak Anissa? Apa yang Mbak lakukan di sini malam-malam?" "Aku ingin kejelasan. Katakan padaku, apa maumu sebenarnya? Berapa uang yang kau minta untuk membatalkan pernikahan ini?" Rama mempersilakan Anissa masuk ke dalam gubuknya yang sempit namun tertata rapi. Tak ada barang mewah di sana, hanya perabotan sederhana yang tampak bersih. "Saya tidak bisa membatalkannya, Mbak. Ini sudah menjadi takdir kita." "Omong kosong. Tidak ada yang namanya takdir dalam hal ini. Pasti ada motif tersembunyi." Rama menghela napas panjang. "Mbak Anissa, saya tahu Mbak membenci saya. Tapi percayalah, pernikahan ini bukan tanpa alasan. Kalau begitu, beritahu aku alasannya." "Saya sudah berjanji untuk tidak mengatakannya sampai waktu yang tepat." Frustrasi, Anissa berbalik untuk pergi. Tapi matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Sebuah foto berbingkai yang tampak tidak asing. Dia mendekat untuk melihatnya lebih jelas. Itu adalah foto seorang pria parubaya yang tersenyum lebar bersama seorang anak laki-laki kecil. "Pria itu, ayahku?" bisik Anissa tidak percaya. "Bagaimana kau bisa memiliki foto ayahku?" Rama tidak menjawab, hanya menatap Anissa dengan pandangan yang sulit diartikan. "Jawab aku." Anissa menuntut. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Semuanya akan terjawab setelah kita menikah, Mbak. Saya mohon kesabaran Mbak." Hari yang ditakutkan Anissa akhirnya tiba. Dengan hati yang memberontak, dia mengenakan gaun pengantin sederhana yang dipilihkan ibunya. Tidak ada pesta mewah, hanya upacara sederhana di rumah dengan beberapa kerabat dekat sebagai saksi. Semua teman dan kolega Anissa di kantor diberitahu bahwa dia sedang cuti panjang untuk bulan madu. Tidak ada yang tahu bahwa dia dipaksa menikah dengan seorang pengemis. Selama prosesi akad nikah, Anissa seperti robot yang bergerak tanpa jiwa. Dia mengucapkan janji pernikahan dengan suara lirih dan hampa. Rama, di sisi lain, terlihat tenang dan yakin. Setelah resmi menjadi suami istri, mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang disiapkan Ibu Rahma di pinggiran kota, jauh dari kehidupan mewah yang selama ini dikenal Anissa. "Ini akan menjadi rumah kita untuk sementara," ujar Rama ketika mereka pertama kali menginjakan kaki di rumah itu. "Jangan berharap aku akan menjalankan peran sebagai istri yang baik," balas Anissa ketus. "Ini hanya pernikahan di atas kertas." Rama tersenyum maklum. "Saya mengerti, Mbak. Saya tidak akan memaksa Mbak untuk melakukan apapun yang tidak Mbak inginkan." Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi dengan kecanggungan dan sikap dingin Anissa. Dia sengaja bangun siang untuk menghindari bertemu Rama di pagi hari. Ketika Rama bekerja, entah sebagai pengemis atau pekerjaan lain, Anissa tidak peduli. Dia menghabiskan waktu meratapi nasibnya. Pada hari kelima pernikahan mereka, Anissa dikejutkan dengan kedatangan Rama di siang hari. Biasanya, suaminya itu pergi pagi-pagi sekali dan baru kembali saat malam hari. "Kenapa pulang cepat?" tanya Anissa, lebih karena kaget daripada peduli. "Ada yang ingin saya tunjukkan pada Mbak," jawab Rama sambil mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. "Apa itu?" "Surat dari ayah Mbak." Jantung Anissa seolah berhenti berdetak. "Ayahku? Tapi dia sudah meninggal 5 tahun lalu." "Benar. Beliau menitipkan surat ini untuk dibuka pada hari kelima pernikahan kita." Dengan tangan bergetar, Anissa menerima amplop itu. Di bagian depannya tertulis namanya dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya, tulisan ayahnya. Dia membuka amplop itu dan mulai membaca.
Anissa anakku tersayang, jika kau membaca surat ini, berarti kau telah menikah dengan Rama, sesuai dengan permintaan ayah. Ayah tahu kau pasti bingung, marah, dan merasa dikhianati. Tapi percayalah, semua ini ayah lakukan demi kebaikanmu. Ada rahasia besar yang selama ini ayah sembunyikan darimu. Rahasia yang akan mengubah pandanganmu tentang Rama, tentang hidupmu, dan tentang dirimu sendiri. Rama bukanlah orang asing bagi keluarga kita. Dia adalah... Anissa berhenti membaca. Matanya melebar, tidak percaya dengan apa yang tertulis selanjutnya. Dia mendongak menatap Rama yang berdiri di hadapannya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ini tidak mungkin, bisiknya. Setelah membaca surat itu, Anissa mulai memandang Rama dengan cara yang berbeda. Dia mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil pria itu. Cara dia makan, cara dia berbicara, bahkan cara dia tersenyum. Ada sesuatu yang familiar, namun tak bisa dia tempatkan dengan tepat. Pada suatu pagi, ketika Rama sedang mandi, Anissa diam-diam menggeledah barang-barangnya. Dia menemukan sebuah dompet kulit usang di dalam laci. Di dalamnya terdapat kartu identitas atas nama Rama Wijaya, bukan Rama si pengemis yang dikenalnya. Ada juga sebuah kartu nama dari sebuah perusahaan besar di Singapura yang menunjukkan bahwa Rama adalah seorang eksekutif senior di sana. Apa sebenarnya yang terjadi? Gumam Anissa bingung. Dia juga menemukan beberapa lembar foto usang. Salah satunya menunjukkan Rama kecil sedang digendong oleh seorang pria yang mirip dengan ayahnya. Di belakang foto itu tertulis, Rama dan Paman Hendra, 1997. Hendra adalah nama ayah Anissa. Semakin dia menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Dan mungkin, jawaban atas semua pertanyaan itu ada pada malam ketujuh pernikahan mereka. Malam yang secara misterius disebutkan dalam surat ayahnya sebagai malam pengungkapan kebenaran. Anissa menghitung hari dengan gelisah. Malam ketujuh pernikahan mereka. Malam yang disebut dalam surat ayahnya sebagai malam pengungkapan kebenaran, akhirnya tiba. Sepanjang hari itu, Anissa nyaris tidak bisa berkonsentrasi pada apapun. Pikirannya dipenuhi berbagai spekulasi tentang identitas asli Rama dan hubungannya dengan mendiang ayahnya. Tepat pukul 7 malam, Rama pulang dengan membawa sekotak kue dan sebotol anggur. Hari ini genap seminggu pernikahan kita, ujarnya sambil meletakkan bawaannya di atas meja. Anissa mengamati suaminya dengan seksama. Ada sesuatu yang berbeda dari penampilannya malam ini. Rama mengenakan kemeja putih rapi dan celana panjang berwarna hitam, jauh dari penampilannya yang biasa terlihat lusuh dan sederhana. Aku ingin jawaban, kata Anissa tanpa basa-basi. Sesuai janji dalam surat ayahku. Rama mengangguk pelan. Ya, ini saatnya. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari dalam tasnya. Semua bukti dan penjelasan ada di dalam sini. Dengan tangan bergetar, Anissa menerima amplop itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen resmi, foto-foto lama, dan selembar surat yang ditulis oleh ayahnya, berbeda dari surat yang pertama. Bacalah dulu, kata Rama. Setelah itu, aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Surat kedua dari ayah Anissa membongkar sebuah rahasia besar yang selama ini terkubur rapat. Anissa putriku, jika kau sampai pada surat ini, berarti kau sudah melewati 1 minggu pernikahan dengan Rama. Ayah yakin banyak pertanyaan yang mengganggumu selama ini. Kini saatnya kau mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Rama bukanlah pengemis biasa. Dia adalah putra dari sahabat ayah terbaik, Dharma Wijaya, yang telah meninggal bersama istrinya dalam kecelakaan tragis 20 tahun lalu. Sebagai anak yatim piatu, Rama dibesarkan oleh pamannya di Singapura dan berhasil menjadi eksekutif sukses di sana. Setahun sebelum ayah meninggal, perusahaan kita nyaris bangkrut karena kesalahan investasi besar yang ayah lakukan. Saat itulah Rama muncul dan menyelamatkan perusahaan dengan menanamkan seluruh investasinya, tanpa sepengetahuanmu dan ibumu. Dia menolak diakui sebagai investor dan hanya meminta satu hal, agar dia bisa menikah denganmu suatu hari nanti. Permintaannya bukan tanpa alasan. Rama telah menyimpan perasaan untukmu sejak kalian pertama bertemu di pesta ulang tahun perusahaan 5 tahun lalu. Kau mungkin tidak mengingatnya karena saat itu kau terlalu sibuk dengan ponselmu, tapi dia tidak pernah melupakanmu. Ayah awalnya menolak idenya yang ingin menyamar menjadi pengemis untuk menguji ketulusan hatimu.
Tapi dia bersikeras bahwa ini satu-satunya cara untuk mengetahui apakah kau bisa mencintainya apa adanya, bukan karena kekayaannya. Ibu dan ayah akhirnya setuju dengan syarat bahwa penyamaran ini hanya berlangsung selama 1 minggu setelah pernikahan. Setelah itu, kalian berdua bebas memutuskan masa depan hubungan kalian. Ayah minta maaf atas kebohongan ini. Tapi percayalah, Rama adalah pria yang baik dan tulus. Dia telah membuktikan dirinya layak menjadi pendampingmu melalui pengorbanan dan kesabarannya menghadapi sikapmu selama ini. Dengan cinta, ayahmu, Hendra. Air mata Anissa menetes saat membaca surat tersebut. Dia mengangkat wajahnya, menatap Rama dengan pandangan tak percaya. Jadi selama ini, Rama mengangguk pelan. Maafkan aku, Anissa. Aku tahu ini sulit diterima. Tapi aku melakukannya dengan alasan yang menurutku masuk akal saat itu. Aku ingin tahu semuanya, kata Anissa tegas. Tidak ada lagi rahasia di antara kita. Rama mengambil napas dalam sebelum memulai ceritanya. Pertama kali aku melihatmu adalah di pesta ulang tahun perusahaan ayahmu 5 tahun lalu. Saat itu aku datang sebagai perwakilan perusahaan tempatku bekerja di Singapura. Kita bahkan sempat berkenalan. Tapi kau terlalu sibuk dengan ponselmu dan tampaknya tidak mengingatku. Anissa mencoba mengingat, tapi memorinya samar. Setahun kemudian, aku mendengar kabar bahwa perusahaan ayahmu sedang dalam kesulitan finansial. Tanpa pikir panjang, aku menawarkan bantuan. Ayahmu awalnya menolak, tapi akhirnya menerima dengan syarat bahwa bantuanku tetap dirahasiakan dari keluarganya. Kenapa kau melakukan itu? Tanya Anissa heran. Rama tersenyum tipis. Karena ayahmu sudah seperti ayahku sendiri. Ayahku, Dharma, dan ayahmu adalah sahabat dekat sejak kuliah. Ketika orang tuaku meninggal, ayahmulah yang memastikan aku mendapatkan pendidikan terbaik meskipun aku tinggal dengan pamanku di Singapura. Lalu, ide gila tentang penyamaran ini, dari mana asalnya? Itu murni ideku, aku ramah. Setelah ayahmu meninggal, aku berniat melamarmu secara normal. Tapi ibumu memberitahu bahwa kau selalu menolak semua pria yang dikenalkan padamu, terutama mereka yang berasal dari keluarga kaya. Ibumu mengkhawatirkan masa depanmu. Jadi kalian berdua merencanakan kebohongan ini. Rama mengangguk. Aku ingin tahu apakah kau bisa menerimaku apa adanya. Bukan karena statusku atau kekayaanku. Aku ingin kau mencintaiku sebagai manusia, bukan sebagai label. Anissa terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja diterimanya. Dia merasa dibohongi, dimanipulasi, tapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang mulai memahami alasan di balik semua ini. Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu sebenarnya? Apa kau benar-benar mengemis selama ini? Rama tertawa kecil. Tidak, tentu saja tidak. Aku mengambil cuti dari pekerjaanku di Singapura. Setiap pagi aku pergi ke kantor cabang perusahaanku di Jakarta dan bekerja dari sana. Penyamaranku sebagai pengemis hanya kulakukan saat pertama kali bertemu denganmu dan ibumu. Dan gubuk itu? Foto-foto ayahku. Gubuk itu milik salah satu karyawan perusahaanku yang sedang pulang kampung. Aku meminjamnya untuk beberapa minggu. Foto-foto ayahmu asli. Dia memang sering mengunjungiku di Singapura dan kami memang dekat. Anissa merasa kepalanya berputar. Terlalu banyak kejutan dalam satu malam. Ibu tahu semuanya? Ya, ibumu adalah orang pertama yang mendukung rencanaku. Dia sangat menyayangiku dan selalu berharap kita bisa bersama. Dia melihatku sebagai sosok yang bisa menjagamu seperti yang selalu diinginkan ayahmu. Anissa tertawa getir. Kalian semua berkonspirasi di belakangku. Demi kebaikanmu, Anissa, kata Rama lembut. Tapi sekarang semua terserah padamu. Sesuai janji dalam surat ayahmu, setelah malam ini, kita bebas memutuskan masa depan hubungan kita. Keesokan paginya, Anissa terbangun dengan pikiran yang lebih jernih. Semalam, setelah pengakuan mengejutkan Rama, dia meminta waktu untuk menyendiri dan merenung. Dia mendengar suara dari arah dapur. Rama sedang memasak sarapan seperti biasa. Namun kali ini, penampilan pria itu sudah berubah total. Dia mengenakan pakaian kasual yang rapi dan tampak seperti eksekutif muda yang sedang bersantai di akhir pekan. Selamat pagi, sapa Rama saat melihat Anissa mendekat. Kau mau kopi? Anissa mengangguk pelan dan duduk di meja makan.
Matanya tak lepas mengamati sosok yang kini tampak asing namun anehnya juga terasa familiar. Aku sudah memikirkan semuanya, kata Anissa akhirnya. Rama meletakkan 2 cangkir kopi di meja dan duduk berhadapan dengan Anissa. Dan? Aku masih marah karena dibohongi, Anissa memulai. Tapi aku juga mulai memahami alasanmu. Aku minta maaf atas semua kebohongan ini. Tapi perasaanku padamu tulus, Anissa. Anissa menatap mata Rama dalam-dalam, mencari kejujuran di sana. Selama seminggu ini, meskipun aku bersikap dingin padamu, kau selalu sabar dan baik. Kau memasak untukku, membereskan rumah, dan tidak pernah sekalipun memaksakan kehendakmu padaku. Itu karena aku menghormatimu, Anissa. Dan itu yang membuatku mulai membuka hatiku. Aku Anissa jujur. Mungkin ini terdengar aneh, tapi aku mulai merasa nyaman bersamamu, bahkan sebelum tahu identitas aslimu. Seminggu berikutnya, Anissa memutuskan untuk mengunjungi kantor tempat Rama bekerja di Jakarta. Dia terkejut melihat suaminya diperlakukan dengan penuh hormat oleh semua karyawan di sana. Rama rupanya adalah direktur regional untuk wilayah Asia Tenggara di perusahaan multinasional tersebut. Pada saat yang sama, Anissa juga kembali ke pekerjaannya sebagai direktur marketing. Namun kali ini, dia melihat perusahaannya dengan cara yang berbeda. Menyadari bahwa tanpa bantuan Rama, perusahaan itu mungkin sudah tidak ada lagi. Malam itu, ketika mereka berdua duduk di balkon apartemen mewah milik Rama, tempat tinggal mereka yang baru, Anissa akhirnya mengutarakan isi hatinya. Aku ingin kita memulai semuanya dari awal, katanya. Tanpa kebohongan, tanpa penyamaran. Hanya kita berdua, apa adanya. Rama tersenyum lebar. Tidak ada yang kuinginkan lebih dari itu, Anissa. Tapi kau harus berjanji satu hal. Apa itu? Jangan pernah lagi menyembunyikan apapun dariku. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar kejujuran. Rama menggenggam tangan Anissa dengan lembut. Aku berjanji. Mulai sekarang, hanya ada kebenaran di antara kita. Anissa berdiri di depan makam ayahnya, meletakkan sebuket bunga segar di sana. Di sampingnya, Rama merangkul bahunya dengan penuh kasih sayang. Aku masih tidak percaya ayah merencanakan semua ini, gumam Anissa. Ayahmu adalah orang yang bijaksana, jawab Rama. Dia tahu kita berdua akan bahagia bersama. Dan dia benar, Anissa tersenyum, mengelus perutnya yang mulai membuncit. Dia akan menjadi kakek yang bahagia jika masih hidup. Rama mencium kening istrinya dengan penuh cinta. Dia pasti sedang tersenyum di atas sana, melihat keluarga kecil kita yang akan segera bertambah. Mereka berpamitan pada makam itu dan berjalan beriringan menuju mobil. Hubungan mereka yang dimulai dengan kebohongan dan paksaan telah bertransformasi menjadi cinta yang tulus dan dalam. Anissa kini mengerti bahwa terkadang, takdir bekerja dengan cara yang tidak terduga. Di kejauhan, Ibu Rahma mengamati pasangan itu dengan mata berkaca-kaca. Rencananya dan mendiang suaminya telah berhasil. Anissa, putri kesayangan mereka, akhirnya menemukan kebahagiaan sejati bersama pria yang mencintainya dengan sepenuh hati. Bukan karena kekayaannya, status sosialnya, atau penampilannya, melainkan karena jiwa dan hatinya. Villa mewah di pinggir pantai Bali itu dipenuhi tawa dan canda. Anissa dan Rama, bersama putra mereka yang berusia 4 tahun dan putri kembar mereka yang baru berusia 2 tahun, sedang menikmati liburan keluarga. Ibu Rahma yang kini sudah berusia 57 tahun juga ikut dalam liburan itu, menikmati perannya sebagai nenek yang memanjakan ketiga cucunya. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sebahagia ini, ujar Anissa saat dia dan Rama duduk berdua di tepi pantai, menyaksikan matahari terbenam. Bahkan setelah dipaksa menikah dengan seorang pengemis, goda Rama. Anissa tertawa. Justru karena itu, aku bisa melihat sisi dirimu yang sebenarnya. Pria baik hati yang rela mengorbankan segalanya demi cinta. Dan kau? Wanita keras kepala yang akhirnya luluh juga, balas Rama sambil mencium pipi istrinya. Mereka berdua tertawa, menatap ke arah laut luas yang berkilauan di tempat cahaya keemasan matahari senja. Kehidupan mereka mungkin dimulai dengan cara yang tidak biasa, penuh kebohongan dan paksaan, tapi berakhir dengan cinta yang tulus dan kebahagiaan yang sejati. Dan mungkin, itulah pelajaran terbesar dari kisah mereka, bahwa cinta sejati tidak memandang status, kekayaan, atau penampilan. Cinta sejati melihat ke dalam hati dan jiwa, melampaui semua topeng dan penyamaran.
Bagi Anissa dan Rama, percobaan seminggu itu telah berubah menjadi komitmen seumur hidup yang didasari oleh saling pengertian, kepercayaan, dan cinta yang tumbuh lebih kuat setiap harinya.